Dan ternyata jodoh itu rahasianya cuma 3M. Yang pertama, kalau ingin cepat jodohnya, biasanya rasanya sudah akan timbul. Yang pertama, si wanita atau si pria sudah mulai mau menerima apa adanya pasangannya. Yang keduanya adalah mau memaafkan. Mau memaafkan. Oke. Yang ketiga, jodoh itu nanti dia adalah orang yang akan selalu memotivasi Anda. Karena kita sendirian punya kekurangan, pasangan kita itulah yang nanti akan melengkapi kekurangan kita. Terakhir, hubungan ideal menurutmu adalah hubungan yang ya nyambung aja, bisa sharing. Terakhir, hubungan ideal, iya, yang penting nyambung sama support. Dan nggak mau dikekang anaknya. Oke. Gantian ya. Terakhir, hubungan ideal menurutmu adalah hubungan yang saling support. Iya. Satu sama lain. Terakhir, hubungan yang ideal yang bisa sharing, saling support. Sudah. Cocok nih. Ya tahu nih ya. Hubungan ideal menurut lo adalah hubungan yang komunikatif kali. Hubungan ideal menurut lo adalah komunikatif. Benar. Hubungan ideal menurut lo adalah hubungan yang saling ngerti satu sama lain. Jadi hubungan ideal itu hubungan yang santai. Santai itu kayak gimana? Santai gitu? itu ya. Lu nyuci, yang lain tiduran gitu, lakinya tiduran gitu. Lu kerja, lakinya main PS di rumah. Santai. Itu mah laki gue males banget ya sumpah. Oh, iya. Dan terakhir, hubungan ideal menurut kamu adalah hubungan yang saling mengisi. Kalau gue sih saling terbuka sama saling percaya sih yang paling penting. Oke. Gitu. Terakhir, hubungan ideal menurutmu adalah hubungan yang megang komitmen. Yang terakhir, hubungan ideal menurut gue adalah yang seimbang. Satu, tiga, Apa itu? Ya. Sama ini juga ya. Ya. Kalau masih sendiri sih boleh. Apa? Mau coba berkenalan lebih lanjut. Kalau Emang masih sendiri dan nggak ada yang ngedeketin, maksudnya siapa nih pihak? kamunya. Oh, iya masih sendiri. Ini tulisannya I'm not sure but a little bit curious sih. Kayak penasaran karena tontonannya sama Game of Thrones. Jadi kayak mungkin nyambung. Season 7-nya minta kopiannya. Oke, boleh. Nih, jawaban gue adalah ya. Wow. Parah. Wih. Oke, sama jawabannya. Alasannya? You're a very interesting girl sih. Gue boleh minta nomor lo? Ya, ternyata perbedaan memang tidak akan terlalu berarti jika kita sudah menemukan persamaan. Nah, dan tujuan dari tim Impossible mengadakan social eksperimen ini sebenarnya tujuannya satu sih. Kita ingin membuktikan bahwa ya memang jodoh itu pasti bertemu, tapi butuh yang namanya usaha. Ayo, gimana dong caranya untuk bisa bertemu? Berarti kita harus bisa take the first step. Bisa keluar, kenalan, walaupun dengan orang yang mungkin awalnya kita nggak kenal ya, tapi at least itu adalah sebuah usaha untuk bisa mendapatkan ya yang namanya jodoh kita nantinya. Betul. Dicari. Jadi untuk mendapatkan jodoh, yang pertama adalah putuskan niat bahwa Anda siap untuk menikah. Jadi sebelum jodohnya datang, maka siapkan mental kita dulu nih untuk dapetin jodoh kita. Pria yang serius adalah pria yang mau mempercepat prosesnya. Bukan jalan, kenalan, setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak kredit motor. Bahkan kayak cicilan rumah, Iya kan? 15 tahun. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nggak jadi-jadi juga. Kelamaan ya. Saya ketemu dengan jodoh saya cuma 2 kali ketemu. Serius bang? 2 kali? 2 kali ketemu. Jadi cuma gini doang bang? Plak-plak jodoh langsung. 2 kali ketemuan? Nggak perlu Tiba-tiba penjajakan, mengenal satu sama berkenalan, lain. ngobrol, cuman gayanya kan gitu. Gimana, Sudah Bang? punya jodoh belum? Sudah. Terus? Oke. Kapan menikahnya? Ya nanti. Sama kalau gitu, kamu tolong pertimbangkan saya.
tolong kamu sholat istikharah, siapa tahu saya ada di dalam doamu. Wih, apa kayak MLM? Jadi maksudnya begini, caranya gua meyakinkan dia, nyari keselahnya adalah ketika dia sudah punya seseorang. Oke. Please tolong, siapa tahu namanya nama gue bukan nama yang tadi. Jadi mau nyalip kita kan gitu. Karena namanya jodoh tadi kita nggak pernah tahu. Betul. Betul. Ya walaupun gini, setiap orang pasti punya masa lalu, punya kenangan. Tapi jodoh tadi betul, butuh diperjuangkan. Jemput. Ya kan? Ada yang sudah tukar cincin, bahkan sudah sampai tentukan tanggal pernikahan, tidak jadi menikah. Sewa gedung pernah ada. Iya, Betul. itu Udah sebar undangan. kisah nyata. Iya. Sahabat saya, namanya Ted, gitu kan? Iya. Oh, Tetet tuh. Dia cerita sama saya, surat gedung sudah dibayar. Iya. Ternyata si wanita pergi dengan pria lain dan membawa mobilnya juga. Kalau dia tidak jadi jodoh kita, maka percayalah Tuhan akan selalu memberikan yang lebih baik dari yang tadi. Betul, betul. Bedanya di situ keyakinan kita. Kalau kita masih berharap gini, Tuhan, saya maunya dia, jodoh me one issue gitu kan. Jodoh saya maunya dia. Tapi kata Tuhan, bukan dia jodoh terbaikmu. Jodoh terbaikmu setelahnya. Ini sama seperti ada kisah seorang anak yang jalan sama ayahnya ke sebuah mall dan lihat gelang-gelang. Seperti berlian. Ayahnya beliin. Ternyata gelang imitasi. Iya. Pas dibawa pulang, anaknya seneng, dimainin gelangnya. Ditanya sama ayahnya, nak, kamu lebih senang sama ayah atau gelang itu? Ya senang ayah lah. Oke, kalau begitu bolehkah ayah minta gelangmu? Jangan. Kan masih baru. Iya. Nggak mau dia kasih. Dia simpen. Besok lagi, sama. Malam berikutnya ayah tanya, nak, kamu sayang sama ayah nggak? Sayang dong. Lebih sayang mana sama gelangmu? Ya sayang ayah. Boleh ayah minta? Jangan ayah. Dia masih suka. Malam ketiga si anak mikir, ntar malam Ditanya lagi nih kayaknya pasti. bapaknya nanya lagi. Beneran, pas masuk baru dibuka. Ayah tidak usah bertanya. Ini gelang untuk ayah karena saya lebih cinta sama ayah. Baik nak, terima kasih. Diambil gelangnya, ayahnya keluar dan dia bawa sebuah peti kecil yang isinya ternyata adalah berlian yang asli yang ingin Aduh, diberikan. merinding. Ternyata kadang-kadang kita mempertahankan, ini punya saya, ini jodoh saya, itu yang saya mau, yang begitu. Ketika diambil sama Tuhan, dia pergi. Padahal Tuhan pengen ganti jodoh yang lebih baik dari yang tadi. Jadi orang menikah, itu dasarnya yang pertama dia harus punya kesiapan mental. Iya. Yang kedua adalah mampu. Kategori mampu adalah dia bisa menafkahi lahir batin. Makanya yang biasa galau itu ditanya, kapan ente nikah? Belum ada dananya bang. Iya. Betul, karena memang menikah harus ada dananya. Harus disiapkan. Yang kedua, lahir batin. Secara fisik, dia juga bisa memenuhi syaratnya. Makanya ada kategori wajib, sudah wajib nih nikah. Udah harus banget. Ketika mampu, uangnya ada, dan nafsunya besar. Oh iya. Nafsu apa bang? Nafsu yang lain-lain ya. Terus yang ketiga, dia jadi diperbolehkan. Kalau dia sudah ada rezeki, tapi dia masih bisa menahan untuk tidak jatuh kepada perzinahan. Itu diperbolehkan. Oke. Yang tidak boleh adalah tidak mampu secara lahiriah dan tidak mampu secara batiniah. Kenapa? Karena akan menyiksa bagi si wanita. Oke. Ya kan? Iya. Nggak mampu secara lahiriah dan batiniahnya, si wanita nanti akan tersiksa. Oke. Jadi intinya berarti jangan terburu-buru, menikahlah karena siap, menikahlah karena mampu secara fisik, secara batin, secara lahiriah juga ya. Betul. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. I'm Possible, jodoh pasti bertemu. Dari Impossible jadi I'm Possible. Yang pertama, saya sudah bekerja. Gajinya berapa? Jangan tanya. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah.